masih mengganjal dalam kasus kematian. Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus Punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying. Pernahkah kalian melihat komentar di media sosial seperti ini? Norak, jelek banget sih, atau cari perhatian ya? Banyak orang menganggap komentar seperti ini hanyalah candaan. Namun, tidak semua orang menerima candaan seperti itu. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cyberbullying terjadi dan mengapa kita perlu lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Akhirnya selesai juga edit fotonya, upload siapa tahu banyak yang like, share. Kok pede banget sih upload foto kayak gitu di media sosial. Cuman sekarang foto kayak gitu sih udah jadul sih. Jelek banget malu-maluin, cari perhatian ya. Kok dia ngomong gitu ya? Apa aku emang seburuk itu ya? Aku hapus aja kali ya postingannya. Media sosial pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan komunikasi dan juga berbagi informasi. Namun, tidak banyak pengguna menggunakan media sosial itu dengan secara bijak. Seringkali seseorang mengunggah foto, video, ataupun pendapat dengan tujuan untuk berbagi pengalaman, akan tetapi tidak sedikit dari pengguna lain yang justru memberikan komentar negatif terhadap postingan tersebut, tanpa mempertimbangkan orang yang menerima dari komentar tersebut. Komentar yang awalnya hanya dianggap sebagai candaan, dapat berubah menjadi cyberbullying apabila dilakukannya dengan secara berulang dengan bertujuan untuk mempermalukan seseorang ataupun merendahkan seseorang. Di era digital sekarang ini, satu komentar negatif dapat dilihat oleh ribuan orang bahkan puluhan ratus orang. Kamu kenapa? Lihat deh komentar di postinganku. Aku jadi males buka Instagram. Aku juga jadi nggak percaya diri. Jangan dipendam sendiri. Kalau misalnya kamu lagi sedih, ceritain aja, jangan terlalu dipikirkan. Lagian komentar mereka bukan penilaian tentang siapa kamu sebenarnya kan? Apa yang dialami korban tadi termasuk adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi, pesan, forum online maupun platform game. Dan bentuk cyberbullying tidak hanya berkomentar jahat, bisa juga berupa penyebaran fitnah, penghinaan, ancaman, penyebaran foto tanpa izin, hingga membuat akun palsu untuk memperlakukan seseorang. Karena terjadinya di internet, dampaknya seringkali lebih luas karena dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Cyberbullying bukan sekadar masalah di dunia maya. Dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh korban. Korban cyberbullying dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan hingga depresi. Beberapa korban juga menjadi takut menggunakan media sosial atau bahkan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, cyberbullying tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa.
Dan ada beberapa bentuk cyberbullying. Pertama, harassment. Yaitu penghinaan atau ejekan yang dilakukan secara berulang. Yang kedua, denigration. Yaitu penyebaran fitnah atau informasi palsu yang merusak reputasi seseorang. Dan yang ketiga, impersonation. Yaitu berupa pura-pura menjadi orang lain dan merugikan korban. Yang keempat, outing. Yaitu menyebarkan foto, data pribadi, atau rahasia seorang tanpa izin. Yang kelima, exclusion. Yaitu mengecilkan seorang dari kelompok atau komunitas online. Kenapa kamu berkomentar seperti itu di postingan Rizka? Kan cuma bercanda, Di. Masa sih komenan kayak gitu dianggap serius sama si Rizka? Coba pikir, kalau postingan kamu yang dapat hate comment setiap hari, emangnya kamu masih bisa bilang bercanda? Enggak kan? Iya sih, aku kemarin mikirnya gak jauh sih, mikirnya terlalu pendek sih. Gimana coba kalau aku digituin setiap hari sama orang lain, pasti aku bakal sakit hati juga sih. Salah satu penyebab cyberbullying yang masih sering terjadi adalah banyaknya pelaku yang menganggap tindakan mereka hanya sebagai lelucon ataupun hiburan. Padahal, sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang belum tentu dianggap lucu oleh orang lain. Kurangnya empati membuat sebagian pengguna internet lupa bahwa di balik setiap akun media sosial terdapat manusia yang memiliki perasaan dan tentunya dapat terluka oleh kata-kata yang mereka baca. Karena itu, penting bagi setiap pengguna internet untuk berpikir lebih dulu sebelum menulis komentar atau membagikan suatu informasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama, berpikirlah sebelum berkomentar atau mengunggah sesuatu di media sosial. Yang kedua, menghormati perbedaan dan tidak menghina orang lain. Dan yang ketiga, menjaga privasi dan data pribadi agar tidak disalahgunakan orang lain. Dan yang keempat, melaporkan tindakan cyberbullying kepada pihak yang berwenang atau platform terkait. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan literasi digital agar lebih memahami etika dalam menggunakan internet. Awalnya aku juga nggak mau ambil pusing soal hate comment ini, tapi lama-kelamaan bikin aku nggak nyaman, bikin sakit hati, dan yang paling buruk, bikin kepercayaan diriku turun drastis. Aku udah bener gak percaya diri karena baca hate comment ini. Mungkin itu bercanda, tapi itu bener-bener berdampak sama kepercayaan diriku. Bagi kita mungkin itu hanya bercanda, tapi bagi orang lain itu bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Luka yang bisa mempengaruhi mental mereka, membuat mereka merasa tidak berharga, bahkan meninggalkan trauma yang bisa mereka ingat selama bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Sekarang aku berpikir bahwa semua itu salah. Jadilah pengguna internet yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.
ketik yang baik, sebarkan yang baik. dan hentikan cyberbullying. Terima kasih.